Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa diciptakan sebagai makhluk monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah diucapkan dan dilakukan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, lingkungan pergaulan seorang siswa meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pergaulan sehari-hari tidak selamanya berjalan mulus dan baik. Ada kemungkinan terjadi pelanggaran, kekeliruan, atau kesalahpahaman antar sesama. Ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka ia harus secepatnya meminta maaf dan memperbaikinya, dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan kata lain, segera meminta maaf berarti ia telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Contoh lain, pada saat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkannya, yaitu dengan menerima sanksi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggarannya, baik berupa denda, hukuman pidana, atau sanksi yang lainnya. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran hukum tidak bisa dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Contoh lainnya, ketika seorang siswa tidak masuk sekolah karena sesuatu hal, sedangkan di sekolah sedang ada ulangan atau tes, maka siswa tersebut ulangannya tidak bisa digantikan oleh orang tua, saudaranya, atau temannya. Dia harus ulangan sendiri dengan cara susulan. Tanpa melakukan ulangan sendiri, siswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai. Demikian pula ketika seseorang ingkar janji, ucapannya menyakiti orang lain, tidak menghormati orang lain, maka orang tersebut harus minta maaf sendiri kepada yang disakitinya. Sementara itu, manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia akan selalu hidup bersama dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sangat bergantung kepada orang lain. Karena itulah disebut sebagai makhluk sosial. Lihatlah baju yang kalian pakai. Coba hitung berapa orang yang terlibat dalam perbuatannya sampai baju itu kalian kenakan. Mulai dari si petani yang menanam kapas, memintal benang, penjahitnya, sampai jadi baju melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Baru satu jenis kebutuhan pakaian saja sudah banyak melibatkan orang lain. Kemudian makanan, mulai dari petani menanam padi di sawah, pupuknya, pengairannya, sampai jadi nasi. Berapa banyak orang yang terlibat? Ini semua membuktikan bahwa tidak mungkin manusia hidup tanpa orang lain. Manusia baru mempunyai arti ketika dia hidup dan bekerja sama dengan orang lain. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Untuk apa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Ada pepatah yang menyebutkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lalu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa kalian masih ingat arti kedua pepatah tersebut? Ya, manusia harus bekerja sama dengan orang lain agar hidupnya mempunyai arti. Yang dimaksud kerjasama adalah melakukan aktivitas bersama orang lain sehingga pekerjaan, beban, masalah dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan ringan. Atau dengan kata lain, kerjasama adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan yang dihadapi cepat selesai. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik ketika pelaku kerjasama memiliki rasa saling menghormati, rasa saling percaya, dan tidak membeda-bedakan status, golongan, pangkat, agama, dan lain sebagainya. Lalu apa saja landasan kerjasama dalam berbagai bidang? Yang pertama ada landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia.
Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu pembukaan UUD 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Lalu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama pasal 11 dan pasal 13. Dan yang ketiga ada landasan operasional, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Yang pertama, contoh kerjasama dalam bidang pendidikan, misalnya dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran pelajar, pertukaran guru atau dosen dengan negara lain. Kemudian, contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain bisa berupa kegiatan ekspor dan impor. Lalu contoh kerjasama dalam bidang kesehatan, misalnya bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain, misalnya dalam hal pengawasan obat dan produk kosmetik dan lain sebagainya. Contoh kerjasama dalam bidang hukum, misalnya untuk meningkatkan ketaatan dalam berlalu lintas, Dinas Pendidikan mengadakan kerjasama dengan lembaga kepolisian sehingga muatan berlalu lintas dapat masuk dalam kurikulum sekolah. Apa saja sih manfaat kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat? Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Yang kedua, mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, memiliki rasa empati dengan sesama, dapat mengendalikan sikap ego, memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan, memiliki rasa toleransi, dan saling berbagi. Selain dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama juga akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan beragama. Antara lain dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk kerjasama antar umat beragama diantaranya yang pertama, adanya dialog antar pemimpin agama, antar pemeluk agama, dan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Kerjasama Indonesia dengan negara lain dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati, serta tidak memaksakan kehendak antara negara satu dengan negara lain. Kerjasama Indonesia dengan negara lain meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Bagi negara Indonesia, manfaat kerjasama dengan negara lain antara lain, kita dapat belajar dari keberhasilan negara lain yang lebih maju dari kita dan dapat saling melengkapi segala kebutuhan yang dipandang kurang memadai. Demikian tadi pembahasan tentang pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya Fitriani, sampai jumpa.